Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 763 berangan-angan 1. Dimas Wu terlempar ke tanah, dan seluruh pulau di langit pun berguncang. Pegunungan di pulau itu bergetar, pohon-pohon bergoyang, dan burung serta binatang lainnya pun terkejut hingga melarikan diri ke seluruh arah. Serangan tombak emas Argus Feng benar-benar mengejutkan, dan semua makhluk di pulau di langit itu seperti telah menjadi korban dari tombak emasnya. Kekuatan dari tombak emas itu sangat besar dan luar biasa. Argus Feng yang memegang tombak emas itu terlihat sombong dan meremehkan seluruh dunia. Dia menciptakan kembali kemuliaannya dan memulihkan postur tertingginya. Dia adalah penguasa negeri itu dan berkuasa atas seluruh dunia. Sementara Dimas Wu akhirnya menjadi orang yang dikalahkan Argus Feng dengan menderita luka parah dan babak belur. Beberapa orang di aula membeku selama 2 detik, lalu Sylvia Bai tiba-tiba tersadar. Dia melihat ke dinding yang ditembus oleh Dimas Wu, dan hatinya pun menjadi sangat tegang. Pada detik berikutnya, dia berjalan melalui lubang di dinding itu dan berlari menuju Dimas Wu. Pria bergigi tajam juga berjalan melalui lubang dinding itu dengan cepat, dan langsung berlari ke Sylvia Bai. Setelah sampai di sisi Dimas Wu, Sylvia Bai berkata pada Dimas Wu dengan panik dan tegang, "Dimas Wu, apa kamu baik-baik saja?" Dimas Wu terbaring di tanah dengan tubuh yang compang-camping dan tidak begitu sadar. Kekuatan tombak emas Argus Feng terlalu kuat. Meskipun Dimas Wu memiliki fisik yang istimewa dan kemampuan bertarung yang tak tertandingi, tetapi dia juga tidak bisa menahan serangan berat dari tombak emas itu. Dia terluka dengan sangat parah, dan jiwa paling dasarnya sepertinya juga terluka. Setelah beberapa saat, Dimas Wu akhirnya sadar. Begitu sadar, dia langsung menggunakan teknik pemulihan untuk menyembuhkan dirinya dengan cepat. Setelah lukanya pulih, Dimas Wu pun menatap Sylvia Bai, dan berkata dengan ringan, "Aku baik-baik saja." Pada saat ini, Argus Feng tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di depan Dimas Wu. Dengan wajah yang penuh dengan keagungan, dia menatap Dimas Wu dengan tatapan yang dingin, dan berkata dengan tenang, "Sekarang kamu masih ingin menjadi pahlawan." Dalam nada bicara Argus Feng, terdapat kesenangan seorang pemenang, dan juga penghinaan terhadap Dimas Wu. Setelah mendengar kata-katanya, Sylvia Bai langsung melihat ke arah Argus Feng dan berkata dengan tidak senang, "Argus Feng, sebagai ketua sekte yang memiliki senjata ajaib dan melukai junior yang bertangan kosong, apa yang bisa kamu banggakan?" Ketika melihat Sylvia Bai begitu menentang dirinya untuk Dimas Wu, otot wajah Argus Feng bergetar, dan matanya tiba-tiba menunjukkan amarah yang tak terbatas. Dia menatap Sylvia Bai dengan menggertakkan giginya dan berkata, "Kenapa? Kamu merasa kasihan karena aku telah menyakitinya? Aku katakan padamu, aku tidak hanya akan menyakitinya, tetapi juga akan menghancurkannya." "Tidak semudah itu ingin membunuhku," kata Dimas Wu. Begitu Argus Feng selesai berbicara, suara Dimas Wu langsung terdengar. Setelah mengatakan itu, Dimas Wu pun bangkit dari tanah dan menghadap Argus Feng. Tatapan matanya sangat tegas dan dingin, dan tubuhnya pun memancarkan aura yang menekan. Dia sekarang benar-benar tidak terlihat kalah, dan juga seperti tidak terluka. Argus Feng mengalihkan pandangannya ke Dimas Wu, dan kemudian berkata dengan sinis, "Jangan mengira dengan memiliki teknik pemulihan, kamu benar-benar tidak bisa mati. Tadi hanyalah pemanasan, sekarang aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan." Setelah mengatakan itu, aura Argus Feng meledak keluar lagi. Dengan kekuatan yang dahsyat, dia tiba-tiba melesat ke langit dan terbang di udara, kemudian dia memegang erat tombak emas dan menebas ke bawah ke arah Dimas Wu. Dalam sekejap, energi sejati cahaya keemasan yang seperti kilat itu menembus udara, menerobos segalanya, dan langsung mengenai Dimas Wu.
Tiba-tiba, langit berubah warna, langit bergetar, dan angin bertiup dengan kencang menyapu ke segala arah. Kekuatan tombak emas itu menyapu bumi, dan kekuatan energi sejati cahaya keemasan itu juga tak terkalahkan. Dimas Wu mengerutkan keningnya, lalu dia tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya, dan mendorong ke arah Argus Feng dengan tenaga yang kuat. Boom! Tiba-tiba, pusaran hitam yang sangat menakjubkan muncul dari tangan Dimas Wu. Pusaran itu melesat ke atas dengan cepat, dan langsung menyedot Argus Feng. Dimas Wu mengisap Argus Feng ke dalam dunia pikirannya. Karena Argus Feng terlalu kuat, Dimas Wu hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengisapnya ke dalam. Energi sejati cahaya keemasan kilat yang dilancarkan Argus Feng sebelumnya langsung menyerang ke dalam dunia pikiran Dimas Wu begitu saja. Namun, serangan yang kuat itu tidak berpengaruh sama sekali pada dunia pikiran Dimas Wu, seolah-olah serangan itu hanya menghantam kapas dan tidak berdampak apapun. Ekspresi Argus Feng sedikit berubah. Dia perlahan-lahan mendarat, dan memusatkan perhatian pada dunia pikiran Dimas Wu. Menantu bodoh yang hebat, bab 764 berangan-angan 2. Itu adalah dunia putih. Di mana-mana yang terlihat hanyalah putih salju yang beterbangan, dan juga hawa dingin yang sangat kuat. Saat berada di dalamnya, darah di tubuh pun seolah membeku. Argus Feng memiliki pelatihan yang sangat tinggi, dan dia memiliki kemampuan untuk menahan hawa dingin. Dia melihat sekeliling sesaat, dan kemudian berteriak, "Apa kamu pikir dengan memasukkanku ke dalam dunia pikiranmu, kamu memiliki kesempatan untuk mengalahkanku? Jangan berangan-angan." Begitu selesai berbicara, Argus Feng langsung mengayunkan tombak emasnya dan menyerang ke dunia salju putih itu tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan dari energi sejatinya seperti kilat yang membelah dunia, menerobos segalanya, dan menyerang langit salju putih itu. Energi sejati cahaya keemasan itu membuat lubang yang besar di udara, dan akhirnya mendarat di tanah dengan mengeluarkan suara benturan yang sangat panjang. Setelah beberapa saat kemudian, semuanya kembali ke keadaan semula. Dunia pikiran itu masih tetap ada. Salju putih masih tetap beterbangan di langit, langit tetap berwarna putih dan tidak meninggalkan jejak apapun. Bunyi itu tidak lagi ada, cahaya keemasan menghilang, dan semuanya menjadi bukan apa-apa. Ekspresi Argus Feng sedikit berubah. Dia mengerutkan keningnya, lalu memejamkan matanya, dan mengamati dunia pikiran itu secara makroskopis dengan pikiran spiritualnya sendiri. Secara mengamati keseluruhannya, alis Argus Feng lebih mengerut lagi. Dia menemukan bahwa dunia seputih salju ini bukan tidak berujung. Dunia ini adalah bola seputih salju, dan dia terjebak di dalam bola seputih salju ini oleh Dimas Wu. Bola ini sepertinya adalah pentagram yang kuat yang memotong garis pandangannya dan mencegah kekuatannya untuk menyerang orang yang berada di luar bola. Setelah beberapa saat, Argus Feng membuka matanya. Tatapan matanya sangat tajam, dan dia berkata dengan nada bicara yang sangat sinis, "Baiklah, kalau begitu aku akan menghancurkan pentagrammu ini dulu." Setelah mengatakan itu, Argus Feng tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tombak emasnya lagi, dan menebas dengan ganas ke bola putih salju yang besar itu. Auranya sangat brutal, dan kecepatannya super cepat. Dia menggunakan tombak emas itu sebagai senjatanya, dan terus-menerus menebas bola putih itu dengan ganas. Dalam sekejap, energi sejati cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya membombardir permukaan bola bagian dalam dari bola seputih salju itu. Namun, permukaan bola itu tampaknya bukan benda yang keras, melainkan benda yang lembut dengan elastisitas dan ketangguhan yang tinggi. Tidak peduli seberapa kuatnya, serangannya hanya akan merusak bentuknya hingga menonjol keluar, tetapi setelah beberapa saat, bagian yang menggembung itu akan memantul kembali dan kembali ke bentuk semula. Argus Feng terus menyerang dengan gila, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Tombak emasnya yang begitu kuat pun tidak bisa menghancurkan bola seputih salju itu.
Pentagram itu tidak bisa dihancurkan, dan ekspresi Argus Feng semakin lama semakin tidak enak dipandang. Dia harus mengakui bahwa pentagram itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia sama sekali tidak bisa menghancurkannya. Tidak hanya itu, setelah melakukan serangan yang berulang, pentagram itu seolah-olah dikejutkan oleh serangan Argus Feng dan tiba-tiba berinisiatif memancarkan lingkaran cahaya putih yang membawa gejolak energi yang misterius dan aneh. Gejolak energi yang berlapis-lapis itu mendorong lingkaran cahaya itu, seolah-olah ingin menyelimuti Argus Feng. Argus Feng diselimuti oleh lingkaran cahaya itu. Kekuatan di tubuhnya pun bahkan diserap oleh benda-benda yang tak terlihat, dan bergabung ke dalam lingkaran cahaya putih yang menyelimuti tubuhnya itu. Itu adalah pertanda buruk, dan Argus Feng pun terkejut. Dia hanya merasa jiwanya terguncang, alam bawah sadarnya bergejolak, seluruh dunia bergetar, dan jiwanya seakan dilucuti. Argus Feng segera menghentikan serangannya. Dia berdiri diam, memusatkan konsentrasinya, dan menstabilkan jiwanya yang gemetar. Lingkaran cahaya yang mengelilinginya itu memiliki kemampuan magis yang seolah-olah dapat menyerap kekuatan serta jiwanya. Argus Feng sama sekali tidak tahu misteri macam apa yang ada di dalamnya. Dia hanya berusaha keras untuk menyingkirkan pikiran yang mengganggunya, membenamkan pikirannya ke dalam alam bawah sadarnya, dan menstabilkan 3 jiwa dan 7 bentuk fana serta seluruh kekuatan dalam tubuhnya. Namun, psikokinesisnya pada akhirnya tetap tidak bisa melawan hisapan dari lingkaran cahaya itu. Hanya dalam beberapa saat, Argus Feng merasa pusing. Seluruh tubuhnya seperti tidak bertenaga, dan dia pun benar-benar lemas dalam bola seputih salju itu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.